Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan, pernah nggak kita sudah repot-repot kirim harga ke buyer luar negeri, tapi setelah itu mereka tiba-tiba diam aja? Atau yang lebih parah, mereka langsung bilang, too expensive, dan pergi begitu saja. Ketahuilah itu bukan karena produk kita jelek. Itu terjadi karena kita belum punya strategi komunikasi dan negosiasi yang tepat. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas cara menghadapi buyer luar negeri dari kontak pertama sampai harga akhir disepakati. Kemudian sekalian, negosiasi harga dengan buyer asing itu bukan sekedar adu siapa yang paling murah. Negosiasi adalah soal siapa yang paling dipercaya dan siapa yang paling siap. Buyer luar negeri, terutama yang dari Eropa, Timur Tengah, dan Amerika, biasanya sudah ngobrol dengan puluhan supplier sebelum akhirnya sampai ke kita. Mereka sudah sangat terlatih untuk menekan harga. Oleh karena itu, kita juga harus terlatih untuk menjaga nilai produk kita. Melalui video ini, kita akan sama-sama pelajari langkah yang benar, mulai dari cara membangun posisi tawar, menyusun harga, sampai menutup negosiasi dengan deal yang sehat. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, membangun posisi sebelum harga disebut. Yang kedua, menyusun struktur penawaran harga yang profesional. Yang ketiga, cara elegan menghadapi tekanan harga dari buyer. Yang keempat, teknik negosiasi yang menjaga margin. Yang kelima, komunikasi lanjutan setelah penawaran dikirim. Dan yang keenam, menutup negosiasi dan mengunci deal. Komandan, tahap pertama ini sering dilewati, padahal di titik inilah banyak deal yang sudah gagal sebelum benar-benar dimulai. Sebelum kita menyebutkan satu angka pun, kita harus tahu dulu siapa yang sedang kita hadapi. Buyer dari importir raksasa di Jerman pasti punya cara kerja yang jauh berbeda dengan reseller berskala menengah di Dubai. Kita perlu tahu berapa volume yang mereka butuhkan, standar kualitas apa yang mereka pakai, dan apakah mereka punya pengalaman dengan supplier Indonesia sebelumnya. Caranya sederhana, Komandan. Ajukan 3-5 pertanyaan kualifikasi sebelum memberikan harga. Contohnya, what quantity are you looking to order per shipment? Atau, do you have existing supplier for this product? Pertanyaan ini tidak hanya memberi kita informasi berharga, tapi juga menunjukkan bahwa kita adalah profesional. Ini juga memberi kita waktu untuk meracik harga yang paling tepat, bukan sekedar harga tembak yang justru merusak posisi kita. Simpulannya adalah, kita wajib mengenal buyer sebelum merilis harga. Pertanyaan kualifikasi adalah senjata utama kita untuk membangun posisi tawar yang kuat. Kemudian, di tahap inilah buyer akan menilai apakah kita sekedar vendor biasa atau mitra bisnis yang serius. Penawaran harga yang profesional bukan sekedar deretan angka. Ini adalah dokumen resmi yang mewakili wajah bisnis kita. Struktur penawaran yang kuat itu harus memuat nama produk beserta spesifikasi lengkapnya, lalu harga per unit dengan basis yang jelas. Nah, bicara soal basis yang jelas, istilah seperti FOB, CIF, atau Ex-Works wajib dicantumkan. Singkatnya, ini adalah istilah perdagangan internasional untuk menentukan siapa menanggung biaya apa. Contohnya FOB Surabaya, berarti harga yang kita patok sudah mencakup semua biaya pengurusan sampai barang tersebut naik ke atas kapal di Pelabuhan Surabaya. Selain itu, cantumkan juga minimum order quantity atau MOQ, masa berlaku harga, dan syarat pembayaran. Kemudian, tolong jangan pernah mengirimkan rincian harga hanya di dalam badan teks, WhatsApp, atau email. Buatlah format PDF resmi yang rapi, lengkap dengan kop surat, logo, dan kontak bisnis. Buyer luar negeri itu melihat kerapian dokumen sebagai cerminan kerapian kerja kita. Satu lagi yang sering lupa, yaitu pastikan ada klausul bahwa harga dapat berubah jika terjadi fluktuasi kurs mata uang atau lonjakan harga bahan baku. Ini sangat penting untuk melindungi bisnis kita. Kesimpulannya adalah,
Kirimkan penawaran harga melalui dokumen resmi yang rapi. Dokumen yang terstruktur menunjukkan bahwa kita benar-benar siap menjadi mitra jangka panjang. Kemudian, hampir semua buyer luar negeri akan menekan harga kita. Ingat, ini bukan serangan personal, melainkan bagian dari rutinitas kerja mereka. Buyer ini sangat terlatih menggunakan beberapa taktik. Ada yang namanya anchor price, di mana mereka sengaja melempar angka rendah di awal sebagai patokan. Ada false competitor, di mana mereka mengaku punya supplier lain yang harganya jauh lebih murah. Sampai deadline pressure, di mana mereka mendesak kita untuk memberi keputusan saat itu juga. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Kuncinya jangan panik dan jangan buru-buru menurunkan harga. Respon pertama kita haruslah mengakui permintaan mereka tanpa langsung mengiyakan. Misalkan balas dengan kalimat, I appreciate your feedback on the price. Let me review what's possible based on your target quantity. Kalimat ini memberi kita ruang dan waktu untuk berpikir, sekaligus memperlihatkan bahwa kita fleksibel, tapi tidak mudah menyerah. Kalau kita langsung memotong harga, buyer akan menganggap harga awal kita itu main-main, dan mereka akan terus menekan di setiap pesanan berikutnya. Kesimpulannya adalah, tekanan harga adalah murni taktik negosiasi, bukan berarti produk kita kemahalan. Respon yang tenang akan menjaga posisi kita tetap berwibawa. Nah, komandan, ini dia inti dari keseluruhan video kita. Bagaimana caranya tetap kompetitif tanpa harus mengorbankan keuntungan. Ada 3 teknik lapangan yang bisa komandan pakai. Teknik yang pertama, tukar nilai, bukan potong harga. Kalau buyer minta diskon, jangan langsung potong margin. Tawarkan hal lain, seperti pengiriman yang dipercepat, kemasan khusus, atau prioritas jalur produksi. Teknik yang kedua yaitu gunakan volume pesanan sebagai jembatan. Kasih harga yang lebih miring. Misalnya, for 500 units we can offer this price, but if you order 1000 units, we can do slightly better. Teknik ketiga yaitu transparansi komponen harga. Tunjukkan ke buyer bahwa harga kita itu sangat wajar karena mencakup biaya bahan baku berkualitas, proses produksi, sertifikasi, sampai urusan logistik. Kalau kita jabarkan begini, harga kita akan terlihat sangat logis dan sulit untuk ditolak mentah-mentah. Simpulannya adalah, negosiasi sehat itu bukan soal siapa yang paling banyak mengalah. Gunakan teknik tukar nilai, mainkan volume, dan transparan soal komponen kualitas untuk mengamankan margin. Kemudian, banyak deal besar yang gagal bukan karena masalah harga, melainkan karena kita berhenti komunikasi setelah mengirim surat penawaran. Buyer internasional kadang butuh 3-4 kali kita sapa dulu, baru mereka berani mengambil keputusan. Jadi bangunlah jadwal follow up yang sopan tapi teratur. Misalnya, sapa kembali 3 hari sebelum penawaran dikirim, lalu 7 hari kemudian, dan terakhir di hari ke-14 jika masih belum ada respon. Tapi ingat komandan, setiap follow up harus membawa informasi baru. Jangan sekedar bertanya, gimana kelanjutannya? Berikan nilai tambah. Contohnya, kirimkan foto proses produksi, update ketersediaan stok, atau ingatkan dengan sopan bahwa harga penawaran hanya berlaku sampai akhir minggu ini. Kesimpulannya adalah, follow up yang terjadwal adalah bagian tak terpisahkan dari negosiasi. Saat buyer diam, bukan berarti mereka menolak. Mereka mungkin hanya menunggu kita untuk proaktif mengambil langkah. Kemudian, kita sampai di tahap terakhir yang paling kritis, sekaligus yang paling sering dibiarkan menggantung begitu saja. Menutup negosiasi itu artinya kita berani meminta konfirmasi secara jelas, bukan sekedar pasif menunggu buyer memutuskannya sendiri. Setelah semua harga dan persyaratan disetujui, kemudian wajib segera menerbitkan proforma invoice. Apa itu proforma invoice?
Singkatnya, ini adalah dokumen resmi prabayar yang menjadi dasar sebelum transaksi final terjadi. Bagi banyak negara, proforma invoice itu sangat penting, dipakai buyer untuk mengurus izin impor di negara mereka. Bersamaan dengan pengiriman proforma invoice tersebut, mintalah purchase order atau setidaknya email konfirmasi resmi dari mereka. Ini krusial, Komandan. Kesepakatan yang cuma sebatas omongan lisan sangat beresiko, apalagi untuk transaksi perdana. Berikan juga batas waktu konfirmasi, misalnya 7 hari kerja. Kalau lewat dari itu mereka tetap menunda, berarti sudah saatnya komandan mengevaluasi apakah buyer ini benar-benar serius atau energi kita lebih baik dialihkan ke prospek lain yang lebih menjanjikan. Kesimpulannya adalah jangan merasa lega sebelum ada dokumen tertulis. Proforma invoice dan purchase order adalah bukti sah bahwa deal kita nyata dan aman. Sebagai penutup, komandan, 6 langkah tadi adalah peta jalan operasional yang bisa langsung kita terapkan mulai hari ini. Dari membangun posisi, membuat penawaran profesional, menghadapi tekanan mental, menjaga margin keuntungan, merawat komunikasi, hingga akhirnya mengunci deal dengan dokumen resmi. Ini bukan sekedar teori kelas. Ini adalah resep rahasia para eksportir sukses yang telah melewati puluhan negosiasi tanpa rugi. Kita tidak perlu memaksakan diri menjadi yang paling murah. Kita hanya perlu menjadi yang paling siap. Nah, sekarang pertanyaan saya buat komandan sekalian. Dari ke-6 tahap yang kita bahas tadi, bagian mana yang selama ini paling sering bikin pusing di bisnis ekspor komandan? Dan apa saja yang sudah komandan coba lakukan? Coba tulis cerita dan pengalaman komandan di kolom komentar. Mari kita diskusikan solusinya bersama-sama. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.